Oke, baik. One sample t-test. One sample t-test ini adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Nah, one sample t-test ini menggunakan satu sampel ya. One sampel kan satu sampel. Sedangkan independent sample t-test adalah uji dengan dua sampel. Independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas. Nah, yang dimaksud dua kelompok bebas ini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumbernya berasal dari subjek yang berbeda. Misal kelompok A dan kelompok B. Nah, baik untuk menguji one sample t-test ya, seperti biasa kita diperlukan data ya, data. Kita akan gunakan data yang sudah kita punya sebelumnya ya. Oke, untuk one sample t-test ini kita akan menguji data kita, data kelas 5A dan 5B. Untuk one sample t-test, yang pertama kita akan menguji rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A sebesar 70, kemudian rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5B sebesar 80, kemudian untuk independent sample t-test, kita akan menguji apakah ada perbedaan rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A dan 5B. Nah, baik, kita buka saja data yang sebelumnya ya, one sample t-test. Oke, saya ganti share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan buka file Word, kemudian buat data seperti ini ya. Sudah buat? Silakan dibuat dulu ya. 3 menit lah. Jadi kita punya data kelas 5A dan 5B ya, seperti biasa. Kemudian hipotesisnya H0 berbunyi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A sama dengan 70. Kemudian H1 rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A tidak sama dengan 70. Kemudian apabila probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Pengujiannya menggunakan one sample t-test ya. Silakan di screenshot atau mau diketik langsung juga boleh. Udah? Udah ya? Oke. Kemudian untuk pengujian one sample t-test kita masih menggunakan SPSS ya. Silakan dibuka SPSS-nya.
Udah keluar. Oh, ya. Oke. Untuk pengujian one sample t-test kita menggunakan data yang nilai 5A dan 5B. Data yang ada dua kelas ya, 5A dan 5B. 5A dan 5B. Kemudian kita uji, analyze, terus komparmin, kemudian one sample t-test. One sample t-test, saudara klik. Nah, saya rapikan dulu. Nah, kemudian ada kotak seperti ini ya, one sample t-test. Kita pindahkan nilai 5A di tes variabel. 5A di tes variabel. Nah, kemudian untuk tes value-nya, karena kita mengasumsikan rata-ratanya 70, nih ya, 70. Maka untuk tes value, saudara isi 70. Isi 70 ya. 70, kemudian sudah klik OK. Nah, klik OK, maka akan keluar outputnya ini. One sample t-test, tes value 70. Ini saudara copy, kemudian pindahkan di Word ya. Pindahkan di Word ini. Nah, perhatikan nilai signifikan total sebesar 0,244. Jadi dari hasil tabel di atas signifikan total sebesar 0,244, lebih dari 0,05. Maka H0 diterima. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A sama dengan 70 ya. H0-nya kan ini sama dengan 70. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, boleh ulangi, Pak? Ulangi yang analyze. Iya, Pak. Oke, saya close dulu. Jadi menggunakan data ini ya, nilai A, nilai 5A dan nilai 5B, kita akan menganalisis yang kelas A, kelas 5A. Analyze, komparmin, kemudian one sample t-test, ya, kemudian nilai 5A pindah ke tes variabel, tes value-nya tadi 70 ya, berdasarkan hipotesis 70, maka tes value diisikan 70, kemudian klik OK. Nah, ini outputnya nih. Terus kemudian copy tabel one sample t-test. Copy, pastekan ke Word ya, file Word one sample t-test. Ketemu nilai signifikan totalnya 0,244. Jadi dari hasil tabel di atas, signifikan total sebesar 0,244 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A sama dengan 70. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sudah jelas ya? Kemudian Ya, Pak. silakan untuk dilanjutkan yang 5B. Ya, yang 5B. Dan lanjutkan yang 5B. Hipotesisnya sama, cuma untuk tes value-nya 80 ya. 80 caranya sama. Analyze, compare mean, one sample t-test. Ini direset dulu. Ganti yang 5B. Tes value 80. Tes value 80. Kemudian klik OK. Nah, di tabel one sample test di copy, dipastekan ke Word. Nah, signifikan totalnya 0,018 ya. Dari hasil label di atas signifikan total sebesar 0,018. Ini jelas kurang dari 0,05 ya. Maka H0 ditolak. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5B tidak sama dengan 80. Jadi kesimpulannya adalah H1 ya. Kesimpulannya adalah H1. Ya. Jika sudah, silakan saudara simpan file save as, simpan sebagai kasih nama uji one sample t-test. One sample t-test. Kemudian upload di tugas 6 ya. Upload di tugas 6. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Kalau belum, kita lanjut yang independent sample t-test ya. Independent sample t-test. Saudara buat file baru, file Word dengan data yang sama ya. Independent sample t-test. Oh, besar banget. Untuk independent sample t-test karena tabelnya terlalu panjang, saudara bisa atur page setup-nya ya. Atur page setup-nya dengan orientasinya landscape. Orientasinya landscape. Oke. Landscape. Nah, datanya masih sama, kelas 5A dan kelas 5B. Kemudian untuk hipotesisnya masih menggunakan hipotesis dua pihak ya. Rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A sama dengan kelas 5B. Rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A tidak sama dengan kelas 5B. Kemudian kriteria H0 diterima apabila probabilitas probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Pengujiannya menggunakan independent sample t-test ya. Silakan di screenshot ya. Sudah? Oke. Sudah buka kembali file SPSS yang digunakan untuk pengujian ANOVA ya, pengujian homogenitas. File yang sudah di aja. Loh, salah. Yang sudah dikelompokkan. Nah, ini ya. Yang ada nilai sama kelas. Kalau yang tadi kan nilai 5A dan nilai 5B. Kalau ini nilai yang sudah dikelompokkan nilai dan kelas. Silakan dibuka.
Oke, untuk menganalisis independent sample t-test, saudara klik menu Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian Independent Sample t-test. Ya. Silakan di screenshot. Analyze, Compare Mean, Independent Sample t-test. Diklik. Nah, masukkan nilai ulangan matematika ke kolom tes variabel. Kemudian kelas ke grouping variabel. Nah, di sini OK-nya belum nyala ya. OK-nya belum nyala, saudara klik define group. Klik define group, kemudian grup 1 diisi 1 ya, karena kelasnya 1 dan 2, grup 1 diisi 1, grup 2 diisi 2. Jika sudah, klik continue. Continue, kemudian klik OK. Nah, klik OK. Nah, tabelnya yang panjang ini ya. Tabelnya yang independent sample t-test, saudara copy, terus pastekan di Word ya. Nah, kalau ini saya hapus dulu. Nah, ini kalau di paste ini agak panjang, bahkan udah di landscape pun tuh, nah, masih kurang ya. Ya, saudara bisa paskan sendiri ya. Cara pasnya gimana? Yo cari sendiri ya. Dipaskan. Kemudian untuk penarikan kesimpulannya, perhatikan nilai signifikasi di Leuvenhoek test equality. Di Leuvenhoek test equality ini ya. 0,852. Dari tabel di atas, signifikasi sebesar 0,852. Lebih dari 0,5. Maka H0 diterima. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 5A sama dengan 5B. Itulah cara menguji independen sampel t-test. Jadi kalau one sample t-test itu hanya satu sampel ya, kalau independen 2 sampel. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak izin bertanya. Iya, silakan. Ini yang independent sampel itu atasnya itu tabelnya gimana, Pak? Yang masih sama atau gimana? Maksudnya gimana Mas? Tabel yang di SPSS? Yang, oh, datanya ya. Yang Iya, independen Pak. sampel t-test ini ya. Jadi datanya yang sudah diklasifikasikan seperti ini loh. Jadi nilainya jadi 1, kemudian kelasnya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri dikelompokkan. Seperti pada pengujian homogenitas.
seperti pada pengujian homogenitas. Oh iya Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Belum, Pak. Sudah cukup? Oh ya, lupa saya tadi. Yang independent sample t-test berarti ini ya. Saudara simpan ya, file save as uji independent sample t-test. Kemudian upload ke tugas 6. Jadi tugas 6 itu ada 2 file ya, ada 2 file. Yang pertama one sample t-test. Ya, ada 2 file. Yang pertama one sample t-test kelas 5A dan 5B. Kemudian file yang kedua independent sample t-test. Oke. Terus untuk minggu depan saudara selesaikan tryout was ya. Minggu depan selesaikan tryout was ya. Datanya sudah ada ya, tinggal copy paste aja ya. Oke, jadi tidak perlu mengetik lagi. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Pak, nanti boleh minta hasil recordingnya enggak, Pak? Ya, nanti saya share ya. Saya upload di YouTube. Terima kasih. Baik, ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, silakan saudara presensi ya, ditutup pukul 10. Jangan lupa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.